Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama. Jadi ini ada pesan dari Muhammad Al-Fatah itu memberikan dua nasihat. Pentingnya adalah mengatur waktu, sehingga waktu-waktu itu nanti kita lalui dengan nilai ibadah. Begitu juga aktivitas yang lain, seperti makan, minum, sarapan juga nanti bisa juga menjadi sebuah nilai ibadah. Karena direncanakan kata makan, pasti tidak sarapan, biar nanti bisa punya dengan baik, biar bisa ngatur, biar saya semangat. Waktu pasur, waktu di waktu apa kita di waktu itu. Waalaikumsalam. Nyetak kono sapa sira, maksudnya lakukan. Biimarati awqatika melawan ngamainake biro-biro waktu sira. Artinya waktu kita ini digunakan untuk berbagai kegiatan. Ada istilah imam wajibah letak masjidil haram. Artinya para mereka itu membuat bagaimana masjid itu diwujudkan sebagai kegiatan yang positif, gitu ya. Sama halnya dengan istilah imarah. Al-Fatihah itu artinya bagaimana kita mengatur agar waktu-waktu kita ini diwujudkan kegiatan yang positif, jangan sampai banyak manusia, jangan sampai banyak mainnya, sehingga tidak banyak nilai manfaatnya. Kalau ini kalau di mana ada kebiasaan atau rutinitas harus dilakukan itu wasailan usaha asi maring pengkonsibo bekerja orang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ayat mengatakan itu bagaimana sabar romansa pada siang hari Allah menjadikan sebagai tempat untuk mencari kebutuhan hidup. Takut buahkan misalkan bahwa silakan Allah, takut buahkan bermanfaatkan bahwa silakan Allah. Jadi sudah ditentukan hendaknya setiap hari itu kita tentukan kegiatan itu. Jadi kalau misalkan jam 5 kita siapkan bangun setelah subuh, setelah subuh kita baca Quran 15 menit. Setelah baca Quran bantu orang tua cuci piring, bersih-bersih dapur, cuci pakaian misalkan jam 9 itu. Kalau kita melakukan tugas, saya kerjakan jam 8 sampai jam 10 maksimal. Setelah jam 10 harus istirahat. Karena besok pagi jam 4 kita harus bangun misalkan. Tidak hanya kita ini mengalir. Paling mau tidur, kita bangun, scroll TikTok, tak kesenang dipati. Mereka sedang tidur, mereka sedang jam 11 tidur. Ini umur kesedang siji, tapi jam siji. Nah ini karena kita tidak menjadwalkan, tapi kalau menjadwalkan nanti kita terpapar kegiatan kita itu dinilai.
melanjutkan kita untuk diskusi kelompok ya seperti kelompok. Sebelum itu saya juga tanya jawab, silakan. Itu bisa dicontoh. Nah, tapi sholat duha itu kan dimulai ketika terbitnya matahari sampai menjelang zuhur, jadi waktu itu. Nah, kalau dikodok setelah zuhur, berarti kan kayak status duhanya itu hilang. Nah, itu apakah boleh? Coba lihat ya, lihat ini ya, agar benar. Jadi ketika tertinggal ya, badan saya tapi tidak tertinggal. Kalau menurut anjuran dari sini, maka setelahnya jangan ditunda-tunda, jangan ditunda lagi. Kalau kita meninggalkan dari ini ya, justru kita lakukan kontrol. Pada waktu di mana kita melaksanakan sholat duha. Jadi itu teksnya bunyi seperti itu. Lihat ya, dia sesuai. Gara-gara ini tidak tahu dia. Ya sebelum bakal sholat, saya harus melakukan. Maka secepatnya bunyinya bunyi. Nanti kalau menunggu 2 hari lagi. Maka kalau hari ini kita meninggalkan, maka besok kita langsung. Kalau kita jalan diri, kita biasanya melaksanakan sholat itu dan lakukan. Saya sudah melakukan itu hanya dulu, kemudian kita melakukan untuk 2 rakaat atau 3 rakaat sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita melaksanakan 8 rakaat, yang kita lakukan itu ada karena kita lakukan hari ini dan kemudian yang 4 rakaat kita lihat itu Bapak, bagaimana cara menentukan prioritas antara kewajiban dunia dan ibadah agar keduanya berjalan secara seimbang? Yang disebut semuanya dalam agama itu ada namanya fardu atau wajib. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu ada yang mengangkat, ada yang baru mengangkat, ada yang dirumuskan, ada yang tidak. Itu pembelajaran bagi kita untuk membuat skala prioritas. Kalau wajib itu semuanya harus kita lakukan. Bagaimana kita menentukan tentang prioritas kegiatan itu tentu hal-hal yang selain juga dibutuhkan oleh agama. Misalkan kalau sholat itu kan mesti tidak bisa kita tinggalkan. Sholat wajib harus didahulukan. Puasa itu harus didahulukan. Zakat itu harus didahulukan. Jadi kita itu membuat skala prioritas mana yang didahulukan, mana yang dipentingkan itu. Ya, lihat kebutuhan kita itu yang paling utama. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita misalkan soal keuangan, itu kita juga bisa membuat skala prioritas. Namanya hal yang pasti penyaluran kita itu harus dilakukan. Kalau dibilang musik penyaluran akan seperti itu. Misalkan kalau kita ini sudah berkeluarga punya anak yang sudah sekolah, uang itu harus digunakan. Ini uang untuk bayar istrinya saya, ya. Ini uang untuk belanja anak, belanja keluarga. Ini uang bisa digunakan untuk rekreasi, uang bisa digunakan untuk itu juga skala prioritas. Jadi hal-hal yang sangat penting itu harus ditata sedemikian rupa sehingga kita terkait pada yang lain. Jadi uang belanja itu sudah belanja nggak boleh diutik, nggak boleh digunakan untuk ya bulan-bulan. Uang yang digunakan untuk bayar SPP sudah tidak boleh digunakan pelakuan yang formatif. Kita datang kemudian 3 koma yang dirinya didahulukan mana? Sholat itu baik dan ingat apakah jamaah itu? Maka yang didahulukan adalah jamaah. Karena jamaah itu hampir mendekati wajib. Bahkan ada mengatakan jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Sampai satu daerah ini ada yang melaksanakan jamaah. Mana yang
makan, senang, belum makan, kemudian yang berikutnya adalah yang bersifat lupa. Apakah seseorang hanya fokus pada satu unit ibadah dan mengabaikan ibadah lainnya sudah menerapkan manajemen waktu yang baik? Ada seseorang yang tanya kepada Nabi, Nabi saya ini kalau hanya melakukan hal yang wajib-wajib saja gimana? Sholat ya, tak ambil yang wajib saja. Puasa ya, tak ambil juga yang wajib saja. Gimana? Maka Nabi mengatakan itu bingung. Nah, mungkin dalam konteks ini ya, dalam konteks ini mungkin orang ini situasinya yang berbeda dalam kegiatan yang sama. Sudah kantor, sudah puasa, sudah tentang dan sebagainya. Maka nanti kemudian memberikan jawaban yang semacam ini. Jawaban yang sifatnya memberikan solusi. Karena mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, yang itu juga kegiatan yang berbeda. Kemudian kalau menurut teori ibadah manajemen waktu yang ada dalam kitab kira-kira penjelasan norma ini itu kan ya, hanya menggunakan satu ibadah saja itu kurang-kurang fokus. Maka hendaknya ini tidak hanya selawat saja itu sambil bagus satu jam tetapi bacanya berbeda-beda. Misalkan 15 menit untuk baca Quran, 15 menit untuk baca selawat, 15 menit untuk baca istighfar, 15 menit baca tasbih, itu jauh bagus. Ya, meskipun durasinya sama, hanya satu malam saja, ya itu lebih baik diatasi, diatur dengan menggunakan beberapa mantan diri saja. Terus ya, kan juga dibagi saja waktunya. Jadi pagi apa, sore apa, malam apa, sebabnya seperti itu. Jadi ya. Bertanya, bagaimana cara kita membedakan spirit yang kita lakukan itu benar-benar dari hati dan juga spirit yang kita lakukan itu hanya tulisan saja. Ada seorang guru yang mengajar dari kita, ya. Itu juga akan berpengaruh ketika melakukan. Jadi lirik yang dilakukan dengan petunjuk dengan ada seorang guru itu akan bisa lebih mantap kalau satu dalam hati daripada mungkin kita hanya sekedar mendapatkan dari panggung bacaan. Maka sebaiknya itu ada guru yang mengibu. Tidak harus secara formalitas, misalkan kita datang dalam satu tempat di sana. Oh, di situ ada tradisi, kita ada tradisi membaca tasbih, membaca itu dan sebagainya. Ada guru yang membimbing. Kemudian kita dibiasakan. Itu juga bagian dari bimbingan sekarang. Jadi ya, maka kemudian itu membedakan dari yang secara lisan. Ya tentu yang merasakan adalah dari kita sendiri. Sebagai kesimpulan akhir dari apa yang kita baca dari kitab bersama, ada kesimpulan adalah bagaimana kita ini memandang sangat penting tentang waktu. Jadi modal utama kita dalam proses baik itu soal urusan dunia maupun urusan akhirat itu adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu. Kalau kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita mengambilkan, kita terlena dengan waktu, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Maka dalam sebuah surat Tuhan juga mengingatkan begitu pentingnya soal waktu itu. Allah menjadikan waktu ini juga dijaga sebagai salah satu sumpah wal asri demi masa.
manusia dalam keadaan suci kecuali orang yang beriman dan beramal. Ini menunjukkan bahwa waktu sangat penting, kemudian bagaimana Allah menghubungkan antara waktu dengan iman dan sebuah amal. Maka kalau kita ingin berhasil, cita-cita kita maka kunci utamanya adalah dengan bisa memanfaatkan waktu yang baik. Kemudian kita karena memang membaca kitab itu yang terpenting adalah pembiasaan. Untuk ketika ada waktu di luar pembelajaran kita untuk dibiasakan semacam ini. Ini nganggur berarti ya juga di mereka ketika di rumah atau kan terbiasa membaca maka lama-lama sudah dia akan mudah membaca. Kemudian di yang akan datang kami minta untuk mengisi diskusi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan Erika bisa nanti terakhir ini ya apa untuk menutup kegiatan ini kita akhiri memberikan jangan lupa hal yang lain yang dilakukan dan diutamakan ya sholat